Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ya, di video ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya tentang menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau mencari solusi dari persamaan kuadrat, yaitu variabelnya ya. Nah, persamaan kuadrat sudah dijelaskan sebelumnya, bentuk umum seperti begini. Ada beberapa cara dalam mencari solusinya, mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini, walaupun tidak semua persamaan kuadrat mempunyai penyelesaian. Ya, itu nanti akan dibahas secara lanjut di video berikutnya. Nah, di sebelumnya sudah dibahas cara mencari akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Model pertama yaitu apa? Jika A atau koefisien X kuadratnya bernilai 1. Nah, sekarang sambungannya bagaimana kalau tidak sama dengan 1? Bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, yang saya bahas di sini adalah cara uraian. Artinya apa? Penulisannya lengkap, ya itu. Ada cara-cara yang singkat-singkat, prinsipnya sama dengan yang akan saya bahas, cuma itu digunakan ketika pilihan ganda di mana penulisan bisa dihemat sesuai dengan, ya tidak harus lengkap, ya pokoknya sesuai dengan kebutuhan ya, karena waktu yang hemat, ya itu. Jadi kalau untuk soal pilihan ganda, ada cara lain sih yang lebih mudah, tidak usah difaktorkan. Nanti kita bahas ya. Nah, pas khusus soal pilihan ganda. Nah, ini di video ini saya khusus untuk uraian permulaan belajar ya. Nah, coba langsung. Nomor 1. Eh ini berarti A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3. Nah, ketika ini tidak sama dengan 1, apa yang dilakukan? Ada beberapa cara memfaktorkannya yang saya ajarkan dan menurut saya berdasarkan pengalaman, cara yang paling mudah dan tulisan yang standar untuk uraian di sekolah adalah yang akan kita bahas. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat. Kalau di sininya 2x kuadrat, A-nya 2. Jadi sebelumnya ini dulu, bentuknya harus baku dulu, yaitu seperti ini. Artinya ruas kanan bernilai 0, ruas kiri komplit, urut dari pangkat 2, pangkat 1, dan konstanta. Dan x kuadratnya dibikin berkoefisien positif. Nah, kalau negatif dibuat positif. Ya, itu walaupun bisa juga sih negatif, tapi lebih mudah dibuat positif. Ya, nah cara menjawabnya begini. Jadi karena A-nya 2, langsung ditulis seperti ini aja. 2x sama 2x dibagi 2 sama dengan 0 gitu ya. Nanti kalau sudah mahir nggak perlu begini, lebih cepat, langsung saja 2x sama x, karena depannya x kuadrat otomatis 2x kali x gitu ya. Nah, itu kalau sudah mahir, tapi tidak semua soal semudah ini. Nah, kenapa? Kalau di sininya 4 ya, misalnya 4x kuadrat, maka ada dua kemungkinan. Bisa 2x sama 2x, bisa juga 4x sama x. Nah, itu butuh kecepatan berpikir dan keterampilan ya. Nah, untuk sementara yang saya bahas di sini adalah untuk para pemula yang baru pertama kali belajar ya. Nah, itu. Nah, begini. Berikutnya, di video sebelumnya, jika A-nya berkoefisien 1, maka kita akan mencari dua bilangan yang akan mengisi di sini dengan hasil kali dan jumlah sekian. Nah, waktu itu disebutkan hasil kalinya adalah konstanta. Nah, sebenarnya bukan konstanta, hasil kalinya adalah A dan C-nya. Gitu ya. Nah, berarti kalau di sini cari dua bilangan di sini ya, yang hasil kalinya 2 kali 3, yaitu berapa? 6. Jadi hasil kalinya 6. 6 itu berapa aja? Jadi kita selalu mulai dari hasil kalinya. 6 itu 1 sama 6, 2 sama 3. Sudah ya. Nah, berikutnya, karena ini positif, maka kan ini bisa positif semua, bisa negatif semua. Berhubung ini positif, maka positif semua. Artinya apa? Kalau di sini positif, maka yang di tengah adalah nilai jumlah dari dua bilangan yang kita cari di sini. Gitu ya. Nah, itu cari. Nah, ini jadi jumlahnya 5. Nah, berarti yang jumlahnya 5 yang mana? Ini. 2 sama 3. Nah, tinggal ditulis 2 sama 3 atau 3 sama 2 gitu ya. Nah, terus perkaliannya positif. Berarti apa? Bisa saja ini positif kali positif atau negatif kali negatif ya. Cuma karena ini positif, maka jadinya dua-duanya positif. Oh ya, ini saya pertegas lagi ya, saya ulangi lagi. Kalau di sininya 2x kuadrat, maka 2x bagi 2. Berarti kalau 3x kuadrat, maka langsung ditulis saja 3x, di sini juga 3x dibagi
3 juga sama dengan 0. Jangan lupa ya, ini untuk uraian. Jadi penulisan lengkap, standar ya gitu. Nah, kalau bilang nggak ada, terserah ya gitu. Terus lanjut ya. Nah, kembali ke nomor 1. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Nantinya per 2 ini akan hilang. Per 3 juga akan hilang. Ya itu. Nah, hilangnya ke bagaimana? Atas sama bawah dibagi 2 bisa. Nah, ini pun sama. Atas sama bawah kadang ada yang bisa dibagi 3. Karena perkalian ya. Nah, maka yang dibagi yang mana? Depan saja atau belakang saja. Gitu ya. Nah, itu. Yang bisa dibagi 2 yang mana? Ini. Ini bisa dibagi 2. Maka dua-duanya kita faktorkan. Ini kan dibagi 2 bagi 2 ya. Sehingga ini menjadi 2 kali X dibagi 2 ya. 2X bagi 2 jadi X. 2 bagi 2 jadi plus 1. Nah, ininya apa? 2X plus 3 dibagi 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, coba cek lagi. Barangkali ada yang masih bingung ya. Kok bisa ini jadi begini? Ya, kadang kita mikir mundur. Coba cek. 2 kali X, 2X. 2 kali 1, 2. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi, prinsipnya ini 2 dari mana? Yang bisa membagi dua-duanya itu berapa? 2. Nah, maka ini ke sini dibagi 2. Semuanya bagi 2 ya. 2X bagi 2, 1X. Plus 2 bagi 2, plus 1. Nah, kalau sudah, ini langsung jadi coret. Hilang. Gitu ya. Sehingga persamaannya menjadi, apa namanya? Menjadi X plus 1 sama 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, sudah. Ini sudah difaktorkan ya. Nah, kalau pemfaktoran bentuk perkalian hasilnya 0. Artinya apa? Berarti ada yang 0. Yang 0 siapa? Bisa ini, bisa ini ya. Itu. Jadi yang 0 siapa? Bisa saja X plus 1 yang kita bikin 0 atau 2X plus 2. Nah, 2X plus 3 ya. Nah, ini jadi atau 2X plus 3 yang sama dengan 0. Berarti kalau di sini X-nya adalah satunya pindah jadi min 1 atau berarti 2X sama dengan min 3, X sama dengan min 3 per 2. Nah, boleh saja ini diberi X1, X2. Atau ini X1-nya, ini X2-nya. Bebas ya. Nah, kalau ini ditanyakan akar-akar. Nah, sudah selesai. Kalau ditanyakan himpunan penyelesaian, nyatakan dalam bentuk himpunan. Seperti begini. HP sama dengan dalam himpunan urutan bebas, tidak harus kecil ke besar, besar ke kecil ya, bebas. Jadi misalnya boleh saja kamu tulis min 1, jangan lupa pisahkan dengan koma, min 3 per 2. Dan ini menggunakan kurung kurawal, bukan kurung lengkung biasa gitu ya. Nah itu kalau penulisan himpunan penyelesaian. Nah gitu ya, coba lanjut lagi. Sekarang yang nomor 2. Sudah seperti ini, jadi ini 3x kuadrat, maka 3x, 3x, dan dibagi 3. Nanti 3-nya hilang. Terus cari dulu pengisi di sini. Gitu ya. Apa perkalian dulu ya perkaliannya. Perkaliannya adalah depan kali belakang dengan catatan sudah bentuk baku begini seperti ini. X kuadrat, X tidak ada X-nya. Gitu ya. Nah, kemudian berarti apa 3 kali 2 berapa? 6 ya. 6 itu 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, yang dicari yang mana? Karena yang di belakang adalah positif, maka ini adalah hasil penjumlahan. Kalau di belakangnya itu adalah negatif, maka ini adalah ini adalah selisih, biar gampang ya, selisih. Hasilnya penjumlahan juga, cuma kan ada min ada plus, sama saja jumlah plus sama min adalah selisih ya. Nah, jadi karena ini plus, berarti ini adalah jumlah. Jumlahnya 7, berarti 1 sama 6. Di mana 6 di mana 1? Karena ininya sama ya bebas, terserah. Nah, jadi ini kelebihan cara ini karena ininya sama bebas, nggak usah dipikir bolak-balik ya itu. Nah, berarti apa? Kalau saya bikin ini berarti apa? 1 dulu, ini 6 boleh. Bebas ya. Tandanya bagaimana? Karena ini positif, maka bisa positif semua, bisa juga negatif semua. Karena tengahnya positif, berarti apa? Positif semua. Nah, itu diingat-ingat ya. Nanti sering berlatih, sering mengerjakan, sering menggunakan akan ingat. Nah, tinggal gimana caranya menghilangkan 3. Walaupun kalau mau cepat langsung saja dibikin 0 juga bisa. Nah, 3-nya diabaikan itu bisa ya. Tapi penulisannya tidak baku ya itu. Langsung ini berarti apa? Yang bisa dibagi 3 adalah ini. Ingat karena penjumlahan pengurangan harus dua-duanya ya gitu. Karena perkalian satu aja yang di belakang saja ya. Nah, berarti apa? Di sini tetap 3x
plus 1. Nah, yang di belakang semuanya kita bagi 3. Sehingga 3-nya dikeluarkan, jadi kan 3 kali X, 3 kali 2. Jadi yang ini 3 kali X, 3 kali 2. 3-nya dikeluarkan jadi ini tinggal X, ini tinggal plus 2. Ya, boleh dicek lagi. Jangan lupa ini dulu ya. Per 3 sama dengan 0. Boleh dicek lagi. 3 kali X, 3X, 3 kali 2, 6. Nah, sudah. Tinggal dicoret. Ini hilang. Berarti persamaannya menjadi 3X plus 1 dan X plus 2 sama dengan 0. Ya, gitu. Nah, sudah faktor ya. Tinggal dibikin 0 semua. Yang 0 siapa? Ya 3X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti di sini 3X sama dengan min 1, X-nya berarti min 1/3 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, ini sudah ya, itu. Ini saya tulis dalam bentuk akar saja ya. Nah, terus berikutnya lagi, wah ini tambah angel. Kenapa 4? Ya gitu, tambah gede. Caranya biasa aja sama, pokoknya nih silakan sebelum melihat pembahasannya bisa juga kalian coba dulu ya. Nah, bingung lihat lagi, ulangi lagi tayangan pembahasan nomor sebelumnya ya itu biar nanti bisa mandiri. Jadi untuk nomor berikutnya sebaiknya sebelum saya bahas kalian mencoba dulu ya. Nah, ini lanjut ya. Karena di sini adalah 4x kuadrat berarti apa? Di sininya 4x. Ininya juga 4x dibagi dengan 4 juga ya. Nah, sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari dua bilangan yang hasil kalinya berapa? Ini, berapa ini? 4 kali 6 itu 24 ya. Berarti 24. Dari mana 24? Ulangi lagi. 4 kali 6. Depan kali belakang. Ya, nah 24. Berapa saja? Untuk permulaan selalu tulis 1 kali 24 urut ya, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Sudah nggak ada lagi ya. Nah, kalau angkanya besar gimana kan panjang. Ya nanti kalau udah mahir itu nggak perlu semuanya ditulis, bahkan ini juga nggak usah tulis. Dalam pikiran sudah bisa. Tapi dimulai dari seperti ini dulu bagi yang belum lancar. Ya udah lancar nggak usah ya gitu. Nah, jadi ini sekali lagi yang saya tuliskan lengkap adalah pemula ya itu. Kalau udah lancar silakan, lebih akan bisa mempercepat langkah sendiri otomatis ya. Yang penting sabar mulai dari awal ya itu. Nah, sekarang kembali, karena yang di belakang berkoefisien positif maka yang tengah adalah nilai jumlah. Jumlahnya 11. Kok jumlah terus? Yang selisih yang mana? Nanti ada saatnya ya itu. Bertahap satu persatu ya. Jumlahnya 11. Cari yang berjumlah 11. Nah, ini kan 3 sama 8. Ini 3 ya. 3 sama 8. Nah, ini 3 tambah 8, 11. Jadi kita pakai 3 dan 8. 3 dulu apa 8 dulu bebas. Misalnya 3 dan 8. Nah, sekali lagi karena ini tadi hasil kalinya positif, maka ini tandanya sama, min semua atau plus semua ya. Tapi karena ini positif, berarti positif semua. Gitu. Ya kalau negatif, ya negatif semua. Ya itu kalau belakangnya positif. Nanti ada contohnya. Ya. Nah, terus sekarang gimana caranya menghilangkan 4? Di atas ada nggak yang bisa dibagi 4? Ada. Ini. Nah, maka 4-nya dikeluarkan. Berarti langsung dibagi 4 silakan. Lebih baik kalau udah lancar ya. Nah, ini 4-nya dikeluarkan, maka di belakangnya semuanya dibagi 4. Berarti apa? 4x bagi 4 adalah x, 8 bagi 4 adalah 2. Dibagi 4 sama dengan 0. Nah, ini ya. Kalau dicek lagi boleh 4 kali x itu 4x, 4 kali 2 itu adalah 8. Sama ya. Nah, tinggal sudah ini. Coret 4 bagi 4 ya, 1. Sebenarnya coret sebenarnya 4 bagi 4, 1. 1 dalam perkalian abaikan ya. Nah, berarti apa? Berarti ini ada 4x plus 3 dikali x plus 2 sama dengan 0. Sudah bentuk faktor, tinggal dibikin 0. Berarti 4x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan min 3, maka x-nya sama dengan min 3/4 atau x-nya sama dengan min 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut, ini ya. Nah, mau nyoba dulu silakan, hentikan videonya ya. Kalian coba-coba dicoret ya itu. Setelah itu cocokkan jawabannya dengan yang nanti saya bahas ya itu. Lanjut langsung 4x kuadrat ya, berarti 4x sama ini juga 4x
dibagi 4 sama dengan 0. Ya, nah hasil kalinya berapa? Hasil kalinya 4 kali 3. Berapa itu? 12. Maka kita buat daftar perkalian bilangan yang nilainya 12. Mulai dari 1 kali berapa? Oh, 12. 2 kali 6. 3 kali 4. 5 kali nggak ada. Udah ya, nggak ada lagi ya gitu. Nah, sekarang kembali positif belakangnya. Berarti penjumlahannya 8. Jumlah 8. 2 sama 6. Boleh mana 2 dulu, mana 6 dulu, bebas ya. Misalnya ini 2, ini 6. Kemudian positif, tandanya ini sama. Karena tengahnya positif, berarti sama-sama positif. Ya, itu. Nah, sekarang mana yang bisa dibagi 4? Ini bagi 4 bisa, ininya nggak bisa. Ya, itu. Nah, kemudian kalau yang apa namanya? Yang di belakang. Yang di belakang ini dibagi 4 bisa, ini nggak bisa. Wah, susah. Ya, ya sudah. Kalau susah begini, satu persatu. Ini bisanya dibagi berapa sih? 4 sama 2 itu bisa dibagi 2 ya. Ya sudah, dikeluarkan 2-nya. 2, semuanya bagi 2. 4 bagi 2, 4x bagi 2 itu 2x ya. Plus 2 bagi 2 plus 1. Nah, ini pun sama. 4x sama 6x bisa dibagi 2. Nah, berarti 4x bagi 2, 2x plus 6 bagi 2, 3. Nah, dibagi 4 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sudah ini. 4-nya habis. Ini kan 2 kali 2, 4. Dibagi 4, nah, 1. Ya, berarti ini coret. Ini ya. Nah, sudah. Berarti tinggal bentuk faktor ya. Ini 2x plus 1 sama 2x plus 3 sama dengan 0. Gitu. Terus dibikin 0 semua. Berarti 2x plus 1 sama dengan 0. Atau 2x plus 3 sama dengan 0. Ya, nah berarti apa? Ini 2x sama dengan min 1. Maka x-nya berapa? Min 1 per 2. 2-nya pindah. Perkalian jadi pembagian ya. Nah, atau ini berapa? 2x sama dengan min 3. Nah, x-nya berapa? Min 3 per 2. Gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang kurang jelas silakan diulang lagi videonya, diulangi lagi ya. Nah, lanjut nomor 5 ya itu. Nah, ini sekali lagi kalau mau nyoba silakan ya. Tapi ini hati-hati, ini beda ya itu. Ini kalau tadi kan selalu positif semua, ini ada negatifnya ya gitu. Nyoba dulu boleh, silakan ya itu. Nonton dulu ya enggak apa-apa. Nanti nyobanya di nomor berikutnya ya itu. Nah, ini biasa ya. Ini pokoknya yang penting kuadrat sudah positif. Nah, kalau negatif bagaimana? Ini sudah saya siapkan contohnya. Nanti ya gitu. Sudah positif langsung kita buat jadi 3x sama 3x. Dan otomatis dibagi 3 sama dengan 0 ya. Nah, hasil kalinya abaikan positif negatif. Pokoknya hasil kalinya adalah 3 sama 10. 30. Kita buat daftar dua bilangan yang hasil kalinya 30. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 4 kali nggak bisa, 5 kali 6. Nah, sudah nggak ada lagi ya, karena udah sama. Nah, terus, nah kalau tadi kan selalu di belakangnya positif ya. Nah, ini negatif. Nah, kalau negatif bagaimana? Kalau di belakangnya positif, maka ini adalah jumlah. Kalau di belakangnya negatif, ini adalah selisih. Maka cari. Karena negatif, cari yang selisihnya 13 di antara pasangan yang ada di sini. Jadi walaupun ini minus, kan berarti bilangannya plus sama min. Tetap kamu tulis positif semua saja. Nah, tinggal dicari yang selisih. Bukan jumlah ya. Selisihnya 13 berarti selisih itu pengurangan ya. Pengurangan yang bernilai 13. Berarti 2 sama 15. Nah, di mana 2 di mana 15 bebas. Ini 2 sama 15. Nah, tinggal dua bilangan hasilnya negatif berarti kan min kali plus atau plus kali min. Nah, siapa yang min, siapa yang plus, lihat yang di tengah. Yang di tengah ini adalah tanda milik yang besar. Yang besarnya kan 15 ya. Berarti karena ini negatif, maka 15-nya negatif. Kalau ini positif, yang besarnya juga positif. Berarti ini negatif, ini yang positif. Jadi yang besar ngikut yang ada di tengah. Nah, terus saat menghilangkan 3. Yang bisa dibagi 3 ada nggak? Ada. Ini bagi 3 bisa ya. Maka dua-duanya kita bagi 3 menjadi, ini tetap nggak berubah. Yang di belakang kita keluarkan 3-nya. 3x bagi 3 adalah x. Min 15 bagi 3 jadi min 5 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, berarti ini hilang.
3-nya berarti menjadi 3x plus 2 sama x min 5 sama dengan 0. Berarti 3x plus 2 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0 ya. Berarti 3x sama dengan min 2, x-nya adalah min 2/3 atau x-nya sama dengan 5 ya. Itu ini 5 ya. Nah, ini 5. Seperti itu ya. Nah, terus ini ada negatifnya juga. Cuma berhubung ini adalah x kuadratnya negatif, maka kita bikin positif. Caranya apa? Dikalikan atau dibagi negatif. Nah, dikali aja. Dikali min 1. Nah, kalau ini dikalikan, ya semuanya dikalikan. Ruas kiri dikali min 1, ruas kanan juga. Ya, berarti apa? Kiri sama kanan kita kalikan dengan min 1. Sehingga apa menjadi 2x kuadrat kali min 1 jadi min x, kali min 1 jadi min 10, 0 kali min 1 ya jadi 0 juga, bukan min 0 ya, itu. Nah, sudah baku ya, itu bukan baku sih, dari tadi udah baku ya. Cuma dipermudah kalau x kuadratnya berkoefisien positif. Berarti apa? Sudah positif, tinggal langsung seperti biasa 2x, ini juga 2x dibagi dengan 2 juga sama dengan 0 gitu ya. Nah, hasil kalinya ini 2 kali kelebihan ya. 2 kali 10, 20 ya. Cari daftar bilangan yang hasil kalinya 20. Nah, 1 kali 20, 2 kali 10, 3 kali nggak bisa, 4 kali 5. Sudah ya. Nah, sekali lagi karena ini negatif, maka ini angkanya 1. Jadi kalau nggak ada angkanya berarti 1, karena 1 tidak ditulis. Berarti bukan 0 ya, ini 1. Berarti apa? Karena ini negatif, ini 1 sebagai selisih. Cari dua bilangan yang hasilnya 20, selisihnya 1. Berarti 4 sama 5. 4 dulu apa 5 dulu? Bebas. Misalnya ini 4 dulu, ini 5 dulu ya. Nah, kemudian karena hasil kalinya minus. Berarti ada min ada plus. Yang min siapa? Yang besar apa? Lihat di tengah. Minus. Ini milik yang besar. Yang besar 4 sama 5 berarti 5. Yang besar 5. Maka 5 ikut ini. Negatif. Berarti ini juga 5-nya negatif. Nah, 4-nya positif biar dikalikan jadi negatif. Gitu ya. Nah, tinggal menghilangkan 2. Berarti yang bisa dibagi 2 yang di depan. Kadang yang dibagi hanya salah satu faktor saja, kadang dua-duanya ya seperti yang tadi sudah dicontohkan. Nah, ini yang depan dibagi 2 semua, 2x bagi 2 jadi x, plus 4 jadi bagi 2 jadi 2. Terus ini juga 2x min 5 tetap nggak dibagi ya. Nah, dibagi 2 sama dengan 0. Tinggal dicoret saja. Ini hilang 2-nya. Sudah dalam bentuk faktor yang sederhana. Ini menjadi x plus 2 sama 2x min 5. Ya, ini 2x min 5 sama dengan 0. Berarti x plus 2 sama dengan 0. Atau 2x min 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 2. Atau 2x sama dengan 5. X-nya adalah dibagi 2. 5 bagi 2. Nah, itu sudah ya. Ini nomor 6. Terus nomor 7. Nah, ini belum baku. Pokoknya x kuadrat, x dan konstanta. Nah, berarti apa? Kita pindah-pindah dulu. Ini tidak pindah ruas ya. Karena tidak nyebrang sama dengan. Tetap dari awal dan berikutnya masih di ruas kiri sama dengan. Maka tandanya tidak berubah plus minusnya ya. Nah, itu diurutkan. Plus 6. Ini 6 plus ya. Karena tidak ada, karena di depan sendiri maka plusnya nggak ditulis. Tapi kalau min di depan ditulis ya gitu. Nah, ini x kuadratnya kan negatif. Ya biasa, kita bikin jadi positif. Caranya apa? Dikali min 1 semuanya. Dikali min 1 jadi 6x kuadrat, ini jadi 5x, ini jadi min 6, ini 0 ya, 0 kali min 1 0. Nah, sudah saatnya karena 6x kuadrat berarti 6x sama 6x dibagi 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, tinggal cari dua bilangan buat mengisi yang di sini. Bilangannya bagaimana? Cari dari perkalian dulu. Perkaliannya berapa? Bukan 6, tapi 6 kali 6, 36. Cari daftar bilangan yang hasil kalinya 36. Nah, 1 kali 3, 6.
2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 5 kali nggak bisa, 6 kali 6, sudah. Ya, itu. Nah, terus karena ini negatif, berarti ini adalah selisih. Selisihnya 5. Cari yang selisihnya 5. Selisihnya 5, selisihnya 5. Ah, ini selisihnya 5 ya. 9 kurangi 4, 5. Di mana 4, di mana 5 bebas. Misalnya ini 4, ini bukan selisihnya, bukan 4 sama 5 ya, 4 sama 9. Nah, itu. Terus hasil kalinya minus. Berarti min dan plus. Siapa yang min, siapa yang plus? Lihat yang di tengah, tandanya positif. Yang besar ngikut ini. Berarti yang besar adalah yang di belakang. Kebetulan saya biasa tulis yang besar di belakang. Berarti ini minus ya. Nah, terus mau menghilangkan 6. Yang dibagi 6 ada nggak? Nggak ada. Ini nggak bisa dibagi 6. Ininya. Ininya juga nggak bisa ya. Berarti dibaginya yang bisa. Nah, ini bisa dibagi berapa? 6 sama 4 itu bisa dibagi 2. Ya, kita bagi 2 aja. Sebisanya. 6 bagi 2, 3x ya. Min 4 bagi 2, min 2. Nah, kalau ini 6 sama 9 bisa dibagi berapa? Bagi 3. Maka kita bagi 3, bagi yang bisa ya. Nah, berarti apa? 3x bagi 6x bagi 3, 2x, 9 bagi 3, 3 dibagi 6 sama dengan 0. Nah, kamu lihat 2 kali 3 berapa? 6 kan? Nah, ini sama. Berarti apa? Hasilnya 1 habis ya, itu. Pernya hilang. Terus berarti faktor sederhananya adalah 3x kurangi 2 dan 2x ditambah 3. Nah, sama dengan 0. Sudah faktor, saatnya mencari pembuat 0. Berarti 3x kurangi 2 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 2, maka x-nya adalah bagi 3. 2 per 3. Jangan kebalik ya. Nah, atau 2x sama dengan min 3, maka x-nya adalah berapa? Bagi 2. Min 3 per 2. Jadi kenapa dibagi 2? Kan 2-nya mengalih dan pindah. Maka perkalian jadi pembagian. Gitu ya. Nah, terus nomor 8. Nah, ini sudah bagus, sudah aman ya. Langsung saja. Berarti karena ini 5x kuadrat, ya berarti langsung menjadi 5x, kemudian 5x, nah, dibagi dengan 5 sama dengan 0. Terus cari bilangan buat pengisi yang masih kosong di sini. Cari dari perkaliannya berapa? 8 kali 5. Berapa itu? 5 kali 8, 40. Nah, 40 berapa aja perkaliannya? 1 kali 40, 2 kali 20, 3 kali nggak bisa, 4 kali 10, 5 kali 8, 6 kali nggak bisa, 7 kali nggak bisa, 8 kali sudah. Nah, selesai. Ya, itu. Berarti tinggal cari bilangannya. Jumlah apa selisih? Karena ini negatif, berarti Pak selisihnya 6. Yang selisihnya 6, nah, mana itu? Ini 4 sama 10. Nah, sekali-kali yang gede di depan, yang kecil di belakang. Nggak masalah, ya gitu. 4 sama 10. Terus yang min siapa, yang plus apa? Yang tengah milik yang besar. Berarti tengahnya minus, maka yang besar minus, yang kecil plus ya. Nah, tinggal 5. Yang bisa dibagi 5 yang mana? Nah, depan bisa dibagi 5 semua. Berarti dibagi 5, 5x bagi 5, 1x, min 10 bagi 5, min 2. Ini tidak usah diapa-apakan. Nah, dibagi 5 sama dengan 0. Nah, langsung 5 bagi 5 berapa? 1. Ya, itu 1 dalam perkalian AB kan. Berarti x min 2 x min 2 sama 5x plus 4 sama dengan 0. Sudah faktor ya, tinggal dibikin 0. Berarti x min 2 dibikin 0 atau 5x. Ini 5x ya. Nah, 5x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2 atau 5x sama dengan min 4. Maka x-nya dibagi min 4 dibagi 5. Nah, sudah. Ya. Ini nomor 8. Terus nomor 9. Nah, ini wah, angkanya tambah besar ya. Nggak masalah. Tetap latihan ya itu. Nah, semuanya tidak penting mudah atau sulit, yang penting bisa apa tidak. Percuma mudah kalau tidak bisa. Nah, sulit tapi bisa, nggak masalah ya itu. Nah, terus
Hasil kalinya 6 kali 10, 60. Waduh, 60 ya. Nah, ya biasa aja. Kalau udah lancar nggak usah pakai 1 kali 60 ya gitu. Langsung aja. Oh, berarti cariin selisihnya 7 berapa ya. Nah, itu bisa. Kalau udah lancar ya, lebih cepat ya. Tapi kalau belum lancar, ikuti langkah-langkah saya yang memang panjang, tapi ini untuk permulaan tidak masalah. Nantinya akan bisa lebih hemat. Dan bagian ini coret-coretan saja, tidak masuk dalam jawaban ya. Jadi bisa dihilangkan kalau udah bisa ya itu. Nah, jadi 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali 20, 4 kali bisa ya 15, 5 kali 12, 6 kali 10, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 sudah. Berarti selesai. Nah, terus negatif berarti ini selisih. 7 selisihnya. Yang selisihnya 7. Mana ya? Oh ini. 12 kurang 5, 7 ya. Nah, berarti 12 sama 5. 12 dan 5. Yang min sama plus, karena ini minus berarti min dan plus. Kalau ininya plus, berarti bisa min semua, bisa plus semua. Ngikut tengahnya. Kalau tengahnya plus, plus semua. Tengahnya min semua. Itu kalau belakangnya plus. Tapi kalau belakangnya min, maka plus sama min. Siapa yang min, siapa yang plus? Yang di tengah tanda milik yang besar. Nah, minus berarti yang besar 12 itu minus. Berarti ini min, ini plus ya. Nah, tinggal yang bisa dibagi 6 ada kebetulan. Nah, kalau nggak bisa, maka dua-duanya yang dibagi. Gitu ya. Nah, ini kita keluarkan 6-nya. 6x bagi 6 jadi x, min 12 bagi 6 itu 2. Dan ini 6x ditambah 5 dibagi 6 sama dengan 0. Terus coret-coret. Nah, tinggal ini. Berarti bentuknya x min 2 dan 6x plus 5 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, langsung dibikin 0. Cari pembuat 0-nya. X min 2 sama dengan 0 atau 6x plus 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2 atau 6x sama dengan min 5. Berarti x-nya adalah min 5 per 6. Gitu ya. Nah, sudah. Terus nomor 7. Nah, nomor 7 itu ini 7x kuadrat. Ya, berarti 7x sama 7x dibagi 7 sama dengan 0 ya. Nah, berarti apa? Cari bilangan yang hasil kalinya bukan 6, tapi 7 kali 6. 42. Berarti 42 itu berapa saja? 1 kali 42, 2 kali 21, 3 kali 14, 4 nggak bisa, 5 nggak bisa, 6 kali 7. Sudah ya, nggak ada lagi. Nah, berikutnya apa? Karena negatif, maka ini adalah selisih. Yang selisihnya 4. Cari. Selisihnya bukan 4, bukan 4, bukan 4, bukan 4. Loh, kok nggak ada? Berarti tidak bisa difaktorkan. Loh, kalau nggak bisa difaktorkan gimana? Apakah nggak bisa dijawab? Bisa. Apakah nggak ada jawabannya? Ada, ya itu. Nah, ini nggak bisa difaktorkan. Artinya apa? Soal ini caranya tidak dengan cara memfaktorkan. Nanti ada cara yang berikutnya. Jadi ini cara pertama adalah memfaktorkan dengan dua tipe. Yang I kuadratnya 1 di video sebelumnya, di video lainnya. Yang I kuadratnya dari 1 di sini, ya itu. Nah, berikutnya ada namanya cara kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, itu biasanya nggak dibahas di sekolah, kadang-kadang ya itu, kadang dibahas ya itu, hasilnya dibahas ya, cuma kadang pertimbangan lain, mungkin waktu, mungkin apa ya gitu. Nah, nanti kalau ada lagi cara ketiga, menggunakan rumus. Nah, rumus itu sama dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna untuk soal-soal terutama yang tidak bisa difaktorkan. Ya, gitu. Nah, jadi ini nggak bisa diselesaikan dengan cara metode yang saya bahas hari ini. Nanti ada video berikutnya tentang metode kalau tidak bisa difaktorkan, namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Gitu ya. Nah, ini dulu. Ini sudah cukup ya. Nanti silakan kalau ada saran, masukan atau pertanyaan barangkali ya, lewat komen atau email silakan ya itu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kalian sukses dalam belajar dan juga rekan-rekan pengajar. Semoga siswanya pinter-pinter ya gitu, ngajarnya enak ya itu. Gitu ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.